sama-sama. Ustazah juga sudah ada di tengah-tengah kita lagi. Alhamdulillah bertemu lagi ya Ustaz. Alhamdulillah. Kegiatan rutin majelis takliman nisa ini saya sebelum Ramadan kita biasanya merayakan tausiah. Selama Ramadan kita tetap majelis taklim tapi tadarus. Masya Allah. Tadarus dan Syawal halal bihalal. Jadi masih dapat umumnya di Syawal ini halal bihalal. Jadi atau masih ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan mungkin bulan lalu, makanya ada request Ustazah lagi gitu. Insyaallah. Berhubung karena Ustazah sudah ada di tengah-tengah kita, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan ke Ustazah. Silakan Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim.
Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih banyak kue di rumah? Alhamdulillah. Berarti berkah ya Bu ya. Berkah banyak tamu yang datang. Insya Allah semuanya diberikan kemudahan rezeki juga yang berkah berlimpah. Yang saya hormati Ibu Sohibul Bait sekeluarga, Ibu Ketua, Ibu-ibu solihah calon bidadari surganya Allah yang hadir di kesempatan sore hari yang insya Allah penuh berkah ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat disertai taat ya Bu. Itulah rezeki yang paling mahal. Paling apa Bu? Mahal, sehat dan afiat. Diberi sehat juga dimudahkan taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga yang hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, ibu-ibu diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang usia yang barokah, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, anak keturunannya solih dan solihah, dimudahkan jalan rezekinya yang halal berkah berlimpah untuk ibadah. Allah mudahkan kita semua ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji ayat dan umroh. Yang sedang sakit dengan barokah silaturahmi kita semoga Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan, yang bingung Allah hilangkan kebingungannya jadi kebahagiaan, yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya, amin ya robbal alamin. Pokoknya ibu jangan khawatir, berkah silaturahmi luar biasa. Datangnya membawa ampunan Allah, pulangnya membawa rahmat Allah. Maka berbahagia dan bersyukurlah kita diberikan keringanan langkah oleh Allah, bisa aktif di majelis taklim manapun. Alhamdulillah. Tapi ingat, tujuan utama kita ridhonya Allah, dan ridhonya Allah terletak pada ridho suami. Tadi udah pada minta izin ke suaminya mau ngaji? Sudah bilang ke ayang embebnya masing-masing kan? Awas jangan sampai ngaji seperti minum obat 1 hari 3 kali tapi tidak pernah izin ke suami. Karena tetap kita seorang istri ridhonya terletak pada ridho Allah, terletak pada ridhonya suami. Betul tidak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah usia kita, tambah solihah. Solihah untuk diri kita sendiri, solihah untuk suami, solihah untuk anak-anak. Betul tidak Ibu? Insya Allah. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah kita sama-sama sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi, masih nuansa Syawal. Meskipun katanya kuenya udah habis ya Bu ya, tapi tidak ada salahnya saya atas nama pribadi menghaturkan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada ibu-ibu semuanya. Dimaafkan tidak Ibu? Meski kita hanya berapa kali jumpa ya, tapi namanya manusia, tempat salah, tempat dosa, pasti banyak salah, apalagi yang banyak ngomongnya. Saya yang tukang ngomong pasti banyak salahnya. Makanya tidak ada salahnya saya meminta maaf kepada ibu-ibu dan kita berdoa di sore hari ini, ja'alanallahu minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh berpantun sedikit Ibu? Boleh. Beli tomat bayar di kasir. Yang cinta Nabi Muhammad jawab hadir. Kurang semangat Bu. Padahal tanggal 4 biasanya baru pada gajian ini. Kenapa pada lemas? Ulangi lagi. Boleh ulangi lagi? Boleh. Beli tomat bayar di kasir. Cakep. Yang cinta Nabi Muhammad jawab hadir. Boleh salawatan tidak? Boleh. Harus sholawat, karena di akhir zaman ini kalau ngandelin sholat kita jauh dari sempurna, ngandelin sodakoh kita masih banyak perhitungannya, ngandelin puasa hanya lapar dan haus saja, ngandelin bakti ke suami kita suka marah-marah daripada baktinya. Jadi yuk, untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita, mari senantiasa perbanyak sholawat. Shollu ala Muhammad. Kita sama-sama membaca sholawat syifa 3 kali. Kita khususkan untuk Sohibul Bait dan umumnya untuk kita semua. Semoga dengan wasilah berkah sholawat syifa Allah memberikan karunia sehat lahir batin, bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat kita sekeluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semangat Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen halal bihalal adalah waktu saatnya kita lebih berbahagia. Berbahagia atas apa? Atas karunia Allah yang tiada terkira. Karena biasanya manusia, siapa manusia itu Bu? Kita ya Bu ya. Standar kebahagiaan manusia itu beda-beda, tergantung pola pikir yang dia punyai.
Ada yang baru bisa bahagia kalau punya baju bagus. Betul tidak? Suka bahagia tidak kalau punya baju bagus? Bahagia. Cuma bahagianya awet atau sebentar? Sebentar ya. Kemarin ibu punya baju baru di hari Lebaran, berapa setel bu? Masya Allah. Seneng, baru belinya seneng, nanti dipakai 1-2 kali tetap kembalinya ke daster yang bolong keteknya. Betul tidak? Baju kebangsaan. Ada yang standar kebahagiaannya punya emas banyak, tapi awet nggak awet bahagianya, karena kalau pergi ke pasar inget terus ke rumah, takut ada yang maling emasnya. Ini emas asli, bukan emas dono ya. Ada standar kebahagiaannya punya suami yang gagah. Nanti kalau suaminya tambah tua, tambah peot, hilang kebahagiaannya. Kalau pola pikirnya kebahagiaan hanya sebatas materi dunia, yakin bahagianya tidak akan langgeng. Akan sering bingung, akan sering sedih, akan sering galau. Betul apa betul bu? Makanya bisa dikoreksi hati kita. Bila hati kita sering galau, sering sedih, sering nelangsa, sering baperan. Tahu ibu baper? Bawa perasaan, gampang kesinggung, gampang marah, itu baper. Itu biasanya standar kebahagiaannya itu ada di materi. Bukan standar kebahagiaannya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita bahagia itu harus dipaksa ibu. Betul tidak? Dan kebahagiaan yang menciptakan diri kita sendiri. Jangan pernah kita berharap orang lain membahagiakan kita, termasuk suami kita. Jangan pernah berharap kepada suami, karena tipe-tipe masing-masing suami itu akan beda-beda. Dan yang paling harus kita garis bawahi, kalau kita ingin bahagia, fokus tetap bersyukur pada apa yang sudah kita miliki. Jangan kepo pada urusan kehidupan orang lain. Karena jam sekarang banyak orang yang kena penyakit gara-gara mikirin orang lain. Betul tidak? Apalagi zaman media sosial. Kadang kita sibuk kepo status orang. Nanti kalau kurang-kurang iman akan menimbulkan lemahnya mental, akan menimbulkan lemahnya rasa syukur kepada Allah. Lihat suami yang supresin istrinya ulang tahun, kita baper gara-gara suami kita nggak pernah bilang happy birthday juga, nggak pernah. Nanti yang biasanya biasa-biasa nanti akan merajuk, akan menuntut ingin seperti orang lain, dapat surprise dari suami, dapat mobil Ayla. Apalagi kalau mau membandingkannya dengan selebgram, selebritis di Instagram, udah nggak bakal bahagia. Jadi bahagia itu harus dipaksa. Kenapa? Kita wajib bahagia, kita sudah diciptakan oleh Allah menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Jarang loh bu, kita berbahagia seperti itu jarang. Betul tidak bu? Bahagia kita masih hanya seputaran harta, banyak uang, suami ngasih jatah belanja bulanan sampai 50 juta baru bahagia. Ya memang tidak dipungkiri itu jadi jalan bahagia juga ya bu. Tapi nanti kalau suami kurang pendapatannya jadi kurang bahagianya. Makanya tanamkan dalam hati kita di momen halal bihalal, kita setelah melewati bulan Ramadan, bulan mulia, lalu melewati Idul Fitri, mendapat kemenangan dari Allah, menjadi orang yang kembali fitrah dan bahagia. Amin. Bahagia ini Pak izin ini harus dijaga ibu. Harus kita berbahagia. Bahagianya atas dasar apa? Kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang beriman. Kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah risau, jangan pernah sedih, jangan pernah galau. Kalau sehari-hari kita ada ujian sedikit-sedikit, anggap saja itu pelebur dosa. Kita tetap harus bahagia. Alhamdulillah ya Allah,
meski saya tidak banyak tapi tidak kekurangan. Alhamdulillah ya Allah, meski tidak sama kayak orang lain, saya masih punya iman. Alhamdulillah ya Allah, meski orang lain punya mobil, saya masih punya motor. Alhamdulillah ya Allah, meski orang lain bergelimang harta, keluarga saya sempurna, bahagia. Suami mau sholat, anak-anak mau sholat, rajin ngaji. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi kalau orang yang hidupnya fokus pada kebahagiaan atas dasar dia sudah dijadikan orang yang beriman kepada Allah, atas dasar dia mensyukuri menjadi umatnya Rasulullah SAW, maka kebahagiaan dia akan awet. Kebahagiaan dia akan tertanam di dalam relung hatinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, bahwasanya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, kita diberi badan sehat. Nikmat tidak Bu? Ada yang kurus, ada yang setengah gemoy, ada yang gemoy, bersyukur aja Bu. Betul tidak? Jangan pernah melihat bodi orang lain, lihatlah bodi diri sendiri. Jangan sampai lihat orang kurus dikatain, pasti itu puasa terus karena kekurangan dana. Jangan Ibu, urus aja diri sendiri. Atau lihat saya, gemoynya ya Allah, ini sebenarnya bulan puasa, beliau puasa nggak sih? Kok nggak ada kempes-kempesnya? Biarin Bu, badan orang lain, betul tidak? Fokus pada diri sendiri agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi ya Bu. Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri sudah dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi halal bihalal adalah momen kita untuk mengawetkan rasa kebahagiaan kita. Jangan sampai hanya momen tahunan, minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dah bukan artinya itu mah minal aidina wal faizin, berdoa kepada Allah setelah melewati Ramadan mulia. Mudah-mudahan kita kembali lagi fitrah, kembali lagi suci, wal faizina, dan menjadi golongan orang-orang yang berbahagia. Dan bahagia harus diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Kita sendiri. Jangan pernah mengukur kebahagiaan orang lain. Bahagia saja kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, alhamdulillah, masih bisa minum dengan nikmat, alhamdulillah. Pernah tidak Ibu bertafakur setiap hari, ya Allah, Allah neraktir kita oksigen loh Bu, tiap detik. Pernah enggak Ibu merasa kurang bersyukur gara-gara Allah sudah neraktir kita berbagai macam kenikmatan, tapi kita masih ngeluh aja, perasaan kurang aja. Padahal kalau kita ditraktir oleh manusia, wah, diupload di Facebooknya juga 2 hari 2 malam. Padahal ditraktirnya cuma mie ayam aja sama teh obeng. Kalau ditraktir sama Allah dilupain, betul tidak? Tidak pernah mentafakuri Allah ngasih 2 bola mata dengan pencahayaannya yang pas. Yang merah kelihatan merah, yang hitam kelihatan hitam. Allah memberikan lagi nikmat hidung 2 dan bolongnya ke bawah. Bagaimana kalau sekarang musim hujan bolongnya ke atas? Nggak pernah terpikirkan ke sana, betul tidak? Ini nikmat bukan? Nikmat Ibu, punya mulut, punya gigi, punya lidah, diberikan kesehatan, bisa makan nikmat sama jengkol, ikan asin, sayur asem, sambal terasi. Nggak pernah ingat ke Allah. Ingatnya, ini masakan siapa ya? Hebat, pokoknya kalau ibu yang masak anti gagal. Nggak pernah disebut Allahnya. Padahal seenak apapun yang masak Chef Juna sekalipun, tahu Ibu Chef Juna? Suka nonton kan? Kalau Allah memberikan lidah kita sariawan aja gak bakal nikmat. Jadi makanya dengan momen halal bihalal kita harus menciptakan bahagia kita. Dan kedua, tambah lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai naudzubillah kita termasuk orang yang kufur. Karena apa? Sampai detik ini kita masih diberikan napas pun itu atas kebaikan Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk lagi bersyukur menjalin tali silaturahmi karena Allah apa Bu?
menjalin tali silaturahmi karena Allah, ikut wirid karena Allah. Ingat, dalam perkumpulan manapun pasti ada yang sisi baik, sisi buruk. Jangan menganggap majelis taklim itu surga. Kalau yang sempurna semuanya di surga. Tapi ingat, majelis taklim adalah raudhah min riyadil jannah. Karena di dunia ini Ibu, raudhah itu taman surga ada 2 tempatnya. Yang pertama raudhah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan yang sudah ke sana Allah mudahkan lagi bisa pergi lagi. Yang belum pun Allah mudahkan bisa berangkat lagi insyaallah. Yang kedua raudhah di dunia ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir. Kalau niat taklimnya karena Allah, nanti ada ujian apapun, saya makan ngajinya karena Allah. Jangan sampai wirid karena takut nggak diajak selfie, wirid karena takut nggak ada yang menemani, betul tidak? Wirid nanti kesinggung sama satu orang, nggak jadi lagi wiridnya, nggak ikut lagi wiridnya. Tapi kalau ditanamkan niat saya wirid, niat saya bermajlis taklim karena Allah, maka ujian apapun insya Allah akan bisa mudah untuk dihadapi. Jadi intinya bahagia kita yang ciptakan, tanamkan dalam diri kita bahagia. Jangan melulu tentang harta benda, tentang materi. Bahagia sudah dijadikan hamba Allah yang beriman, bahagia sudah dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah bahagia, ingat yang memberikan kebahagiaan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar awet karunia yang sudah Allah berikan, tambah lagi volume zikrullahnya, tasyakurnya, sholat 5 waktunya diperbaiki, tambah lagi sholat sunnahnya ya Bu. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai ibu, al-ummu madrasatul ula, bahwa kata Rasulullah seorang ibu adalah madrasah, sekolahnya pertama bagi anak-anaknya. Usahakan bacaan Fatihah anak kita yang ajarkan, insya Allah ya Bu ya. Tapi saya nggak bisa Umi, ibunya belajar dulu, cari ustad. Atau kalau nggak ada ustadnya, belajar ke suami. Coba saya mau bertanya, ibu-ibu udah berumah tangga berapa tahun sama suami? Ada yang baru 3 tahun, ada yang 23 tahun, ada yang masih pengantin baru enggak? Masih muda-muda ada di sini mah ya? Masih glowing. Makin baru. Coba ibu yang sudah 23 tahun, udah berapa kali diajarin Fatihah sama suaminya? Enggak kehitung. Alhamdulillah. Udah berapa kali diajarin sholat sama suaminya? Ruku yang benar, sujud yang benar. Nih mah, sini papa betulin. Sujud yang betul itu kayak gini nih mah. Ruku yang betul itu kayak gini mah. Sering atau enggak pernah atau pernah? Terbalik. Enggak pernah katanya. Masya Allah. Ya udah. Nyuruh sholat. Jadi mengingatkan waktu juga itu harus disyukuri loh Bu. Benar. Kadang kita terlalu ekspektasi kita tinggi, bahagia itu ya kadang masih seputaran harta benda. Padahal suami ngingetin sholat untuk istrinya itu seromantisnya pasangan. Benar Ibu, benar. Tidak ada lagi yang paling romantis kecuali suami ngingetin kita sholat, ngingetin kita taat kepada Allah. Jadi kalah suami yang ngasih buket 50 juta terus diupload di Instagram, kalah sama yang suami ngingetin, mah udah sholat belum? Aduh, itu karena berarti suami ingin bersama-sama dengan kita seorang istrinya, tidak hanya di dunia, tapi ingin bareng-bareng juga nanti di surga. Alhamdulillah. Tuh kata ibu juga, seringnya ngingetin sholat, berarti harus disyukuri, nikmat luar biasa. Umi, tapi suami saya cuek loh, boro-boro ngajarin sholat, ngingetin sholat aja nggak pernah. Ya udah, ibu inget aja sendiri ya, gak usah mau diingetin, kan tadi sudah cerita. Jangan pernah membanding-bandingkan keromantisan rumah tangga orang lain, kita yang ciptakan. Dan jangan mau sama, gak boleh. Dan jangan sering kepo sama status orang, gak boleh.
Kalau orang yang hidupnya sibuk kepo status orang, dijamin hidupnya nggak bakal bahagia, karena dia akan terus membanding-bandingkan kebahagiaan dia dengan kebahagiaan orang lain. Aduh enak ya, ini orangnya healing terus, ke Nagoya heal, ke Singapura, ke Malaysia. Saya paling healing kemana? Pasar Melayu, pasar malam. Jadi nggak ada rasa syukurnya, nggak pernah rasa. Padahal suaminya pun pernah ngajak ke naik kora-kora di pasar malam, itu kan romantis, karena lihatnya yang di atas terus, makanya nggak pernah bersyukur. Itulah ibu-ibu inti dari halal bihalal, merekatkan lagi tali silaturahmi dengan sesama manusia. Hablum minallahnya jangan lupa, tanamkan bahagia di dalam dada. Kita sudah dijadikan hamba Allah yang bertakwa, sudah dijadikan oleh Allah hamba Allah menjadi umat Rasulullah SAW. Kedua, naikkan lagi volume syukurnya kita dengan memperbaiki sholat 5 waktu, tambah sholat sunnahnya, perbaiki lagi bacaan Al-Qur'annya, banyakin lagi zikirnya, sodakohnya jangan lupa, dan sesama manusia hablum minan nas, kita jalin lagi tali silaturahmi lewat wasilah wirid di perumahannya masing-masing. Insya Allah menjadi jalan kita semuanya diberikan berkah lahir batin, selamat dunia akhirat, dan insya Allah menjadi jalan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah ibu-ibu, sebelum ditutup dengan doa, lihat di undangan ibu ketua, katanya syukuran Ananda yang wisuda. Kita sama-sama baca tawasul dulu kepada Rasulullah ya. Kita khususkan untuk Ananda yang baru wisuda. Oh mau wisuda 14 Mei. Oh di Padang. Ya, kita doakan ya Bu. Kita doakan Ananda dari Ibu Susi, berarti kita pun sedang mendoakan anak-anak kita. Karena kalau doa kita mau diijabah, perbanyak mendoakan dulu untuk orang lain. Jadi kalau ibu mau punya mobil, doakan Ibu Susi. Ya Allah, Bu Susi mudah-mudahan punya mobil. Sudah punya mobil Umi. Ya Allah, mudah-mudahan Bu Susi punya Pajero. Nanti Bu Susi punya Pajero, kita pun punya Pajero, gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan anak Ibu Susi sukses, kita nanti anak-anaknya pun sukses. Jadi perbanyak mendoakan kebaikan untuk orang lain adalah jalan diijabahnya doa untuk kita semuanya. Namanya siapa ini? Tari Fitria binti Hirwan Nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifina mukhlishina wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra, wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, wa khususan Raja Haji Ali fisabilillah, wa khususan Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tuhasila maqasidana, khususan hajati Ibu Susi sekeluarga untuk kelulusan mandat dari Putri binti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa sudah kita panjatkan khusus untuk hajatnya sahibul bait. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan insya Allah silaturahmi kita di sore hari ini mendapatkan barokah dan menjadi jalan rahmat Allah untuk kita dan keluarga kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Hanya kepada Allah saya meminta ampun. Mudah-mudahan ibu semuanya senantiasa diberikan sehat, panjang umurnya, barokah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Hafiz hari ini. Walaupun sudah ditutup dengan doa, kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan saja ke Ustazah. Kayaknya wajah-wajah bahagia ini, nggak punya persoalan. Ucapan adalah doa. Ade, ya Allah lucu sekali. Ade, salim dong. Ya Allah cantiknya, Insya Allah. Berapa usianya? 15. Aduh, gemoynya. Imut-imut.